Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini Kiai, pertanyaan dari Jakarta Utara, pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, Pak Ustadz, jika kita memiliki orang tua yang mohon maaf ini ahli maksiat dan sulit sekali mengambil keteladanan, masihkah saya harus berbakti kepada orang tua? Iya, masih Mbak Eva. Jadi perilaku orang tua dengan kewajiban anak berbakti kepada orang tua itu dipisahkan. Ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu ahli maksiat, jangankan ahli maksiat. Dulu sahabat Nabi Amr bin As itu dipaksa sama orang tuanya untuk murtad keluar dari Islam. Itu perintah Al-Quran, kalau kamu dipaksa sampai bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, tidak boleh taat. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, itu tidak menghilangkan kewajiban kita untuk membantu orang tua kita, untuk berbakti, mencium tangannya, menghormatinya, kecuali ya kalau kemudian membantu orang tua itu untuk maksiat. Nah, Orang tuanya suka minum minuman keras, kemudian bilang sama anaknya, nak beliin bir ya 1 peti. Nah dia tidak wajib, bahkan haram untuk memberikan. Karena ini bukan berbakti kepada orang tua, tapi menjerumuskan orang tuanya ke api neraka. Iya. Tetapi kalau dia tahu ayahnya itu biasa minum minuman keras, tiba-tiba dia datang ke rumahnya, maka dia tidak kehilangan kewajiban untuk mencium tangan orang tua sebagai orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua itu Iya. jadi sejauh mana sebetulnya Kiai? Mungkin Berbakti lebih kepada orang tua spesifiknya. itu pada batasan kewajiban menjaga kesejahteraan hidup, misalnya makanan, pakaian, rumah, misalnya kebutuhan yang manusiawi seperti mungkin kendaraan hari ini. Tetapi kalau kemudian secara spesifik dipastikan itu tidak digunakan untuk yang diridhoi Allah, haram. Jadi begini, kalau ada orang tuanya yang sudah sepuh, tidak bekerja, tidak punya penghasilan, maka anaknya bilang, Bapak sebagai bakti saya, Bapak saya kirimin uang ya. Misalnya nih, dia tinggal berdua dengan ibu, rasanya dengan uang 300.000 sehari cukup. Kalau dalam 30 hari misalnya jadi 9 juta nih. Maka dia setiap bulan itu ngirimi sama orang tua 9 juta. Nah, kenapa 9 juta? Ini untuk memenuhi kebutuhan logistiknya lah, wajar segitu. Kalau kemudian nanti dipakai oleh bapaknya, disalahgunakan, itu tidak menjadi dosa buat dia. Karena dia niatnya adalah membantu kebutuhan pokok orang tuanya. Tetapi kalau secara spesifik, nak, ini kan 9 juta untuk kebutuhan dapur, bapak 5 juta butuh sabu-sabu misalnya. Nauzubillah ya. Maka itu hukumnya menjadi haram, dan dia haram bukan soal boleh nggak boleh, dia haram untuk membantu orang tuanya bermaksiat kepada Allah. Oke, yang jelas segala sesuatu harus dilakukan kecuali ke hal-hal yang sifatnya bersifat maksiat itu tadi ya. Benci maksiatnya, tapi ingat dia adalah bapak yang membesarkan kita dan ibu yang melahirkan kita. Oke, baiklah. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Ini pertanyaan dari April Tangsel. Assalamualaikum. Pertanyaannya, melayat atau takziah itu apa hukumnya Pak Kiai? Iya. Lalu apa yang dibaca ketika melayat? Apakah membacakan ayat Al-Quran dan mendoakan? Ya. Kalau mendoakan, apa doa yang perlu dibaca? Ya. Kiai? Ini dari pertanyaan ini sebetulnya semuanya baik. Takziah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Anda lakukan itu pahalanya besar sekali. Kalau Anda rajin bertakziah nanti, maka Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan ketika nanti datang waktunya saya meninggal, maka saya akan ditakziahi seperti saya dulu bertakziah kepada tetangga saya yang meninggal. Itu hukumnya sunnah. Sunnah itu jangan digampangkan ya, tapi Anda tahu ini pahalanya besar sekali. Karena takziah itu kan bisa mendatangkan kebahagiaan. Kan kalau ada orang meninggal, itu banyak yang takziah, itu kan anaknya ikut senang kan. Iya. Nah, menyenangkan orang itu pahalanya luar biasa. Kemudian yang ditanyakan tadi, berdoa atau membaca Al-Quran? Jawabannya adalah dua-duanya. Ya, tentu berdoa, tentu juga membaca Al-Quran. Saya berharap untuk tidak dipilih jawaban saya ini. Yang paling bagus adalah Anda membaca Al-Quran.
begitu membaca Al-Quran, kalau ini waktunya panjang ya, Iya. Anda membaca Al-Quran, maka kemudian di akhirnya Anda katakan, Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah, thawaba ma qara'tuhu minal Quran, pahala yang saya baca dari Al-Quran ini kepada jenazah yang meninggal. Jadi saya baca Quran, tapi pahala dan keistimewaan bacaan ini hadiahnya untuk orang yang meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua tentu didoakan. Tadi kan ada pertanyaan doanya apa? Iya. Ya doanya itu apa yang diajarkan oleh Nabi dalam sholat jenazah. Ya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti ada banyak doa-doa lain yang para pemirsa harus mengerti filosofinya. Ada doa Nabi bilang begini. Allahumma naqtihi minadz dzunubi kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah orang ini dari dosa sebagaimana dibersihkannya baju putih. Nah, artinya apa? Ini kan mubalaghah, harapan maksimal. Putih itu kalau ada nodanya satu, mungkin nggak jadi dipakai itu. Kenapa? Kelihatan ada nodanya. Tapi kalau baju hitam ada nodanya tidak kelihatan, maka bersihkan ini sedetail-detailnya. Ada doa lagi, Allahumma ba'id bainahu wa bainan nar. Ya Allah, jauhkan antara dia dengan api neraka. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur. Indonesia dengan Amerika mungkin ketemu pakai pesawat, Iya. tapi barat dengan timur Tidak itu akan nggak pernah mungkin ketemu, ketemu. ya. Nah, doa-doa seperti itulah yang harus kita panjatkan di hadapan jenazah tadi. Jadi bisa berdoa, Bisa berdoa, bisa membaca baca Al-Quran, Al-Quran. yang niat pahalanya disedekahkan untuk orang tadi. Atau bisa jadi dia juga bersedekah. Begitu takziah, ya Allah teman saya ini meninggal. Terus ngomong misalnya, ini dulu teman ketika masih hidup, sering neraktir saya ini. Iya, iya, iya. Rasanya sebulan itu kadang-kadang 1 juta habis dia untuk ngajak saya makan siang. Terus dia keluarin uangnya. Ini 1 juta, kasih anak yatim di samping rumahnya, ini sedekah dari saya. Tapi pahalanya untuk almarhum sahabat saya. Oke, jadi berbeda ya Kiai ya dengan uang takziah. Kalau uang takziah kan biasanya kita berikan kan Iya, untuk untuk membantu orang yang keluarga yang ya berduka. itu juga bagian dari ajaran agama, Oke. gitu loh. Tapi tidak kemudian sebatas itu saja. Jadi ini namanya adab dan etika. Etika bertakziah itu kan empati. Iya. Jangan nanti ketika bertakziah kita cerita yang mendatangkan tawa Iya. atau nanya harta, politik, ekonomi, itu tidak pada tempatnya. Jangan dijadikan ajang reuni karena Reuni. ini sifatnya adalah untuk Betul. menghibur yang berduka Betul, ya. betul. Baiklah Kiai, Kiai itu tadi pertanyaan terakhir Kiai. Ya. Alhamdulillah senang sekali semuanya sudah terjawab. Insya Allah apa yang Kiai sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.